Halo guys, back again with me Jane. Jadi di video kali ini aku mau coba bahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan high productivity gitu guys. Jadi seperti kalian tahu, kalau misalnya kalian ikutin aku dari awal, selama 2,5 tahun ini sejak 2018, aku tuh udah sering bahas mengenai perkenalan yang mengantarkan kalian untuk mengenal kepribadian kalian gitulah ya, dan juga tentang fase-fase kehidupan yang banyak teman-teman mostly lagi alamin gitu guys. Nah setelah 2,5 tahun itu aku pikir cukup dulu gitu ya tentang teori how to provoke our inner world gitu ya, internal gitu ya. Jadi aku rasa now it's time from us to work our external world. Jadi sebelum ke videonya, aku akan nge-review sedikit tentang brand Scarlett Whitening yang sekarang lagi mengeluarkan rangkaian face care produknya guys. Jadi rangkaian face care produknya Scarlett itu ada dua, ada yang buat acne hair, jadi buat kalian yang berjerawat, sama yang brightening yaitu Brightly Ever After yang sekarang aku lagi pakai guys. Nah untuk rangkaiannya sendiri, face care Scarlett Whitening itu terdiri dari ada yang facial washnya, terus ada serumnya yaitu Brightly Ever After Serum, terus ada krimnya, yaitu krimnya ada yang day sama night. Sesuai namanya, yang brightening Brightly Ever After ini tuh fokus kepada mencerahkan dan melembabkan kulit kalian guys. Jadi yang pertama aku pakai itu Scarlett Brightening Facial Wash ini guys. Aku udah pakai selama 2 minggu ini. Dan dia tuh mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E guys. Nah facial wash ini fokus kepada mencerahkan, melembabkan, dan mempersiapkan kulit kita buat nanti masuk ke skincare gitu guys. Jadi kalau kalian baru di dunia perskincarean nih, sebelum kalian pakai skincare, awalnya kalian jangan lupa cuci muka dulu gitu. Yang paling aku suka dari Scarlett Brightening Facial Wash ini sendiri sih teksturnya guys, karena ini tuh teksturnya tuh dia watery gitu loh guys, bukan yang foam atau yang thick gitu guys. Ini karena untuk muka yang kombinasi kayak aku tuh jadi gampang clog gitu di pori-pori. Dan si facial washnya Scarlett ini enggak sama sekali kayak gitu guys. Benar sesuai klaimnya, yaitu dia tuh mencerahkan dan juga melembabkan guys. Jadi abis aku cuci muka tuh mukaku nggak ketarik gitu loh, tapi tetap elastis dan enak buat dilanjutin ke selanjutnya skincare gitu. Selanjutnya untuk serumnya yaitu Scarlett Brightly Ever After Serum. Ini lumayan happening ya guys, aku sering denger sih tentang serum ini. Jadi dia tuh mengandung phyto whitening, glutathione, vitamin C, niacinamide, terus ada lavender waternya juga gitu. Kalau kalian punya bermasalah dengan niacinamide, kalian bisa coba pakai ini karena di kulit aku aman gitu guys. Karena aku akan nge-review ya, walaupun aku tahu aku tuh sempat bermasalah sama niacinamide, tapi aku bakal tetap coba gitu guys. Dan ternyata alhamdulillah it's good. Dia sendiri manfaatnya itu melembabkan dan sebagai antioksidan dan antipolutan buat kalian yang berkegiatan di luar sehari-hari, juga mengecilkan pori-pori dan memudarkan bekas-bekas jerawat atau bekas-bekas noda hitam dari luka yang ada di wajah kalian gitu guys. Untuk teksturnya sendiri aku suka, ini tuh sama sekali nggak berminyak gitu guys, dan dia tuh gampang menyerap guys. Nah aku saranin kalian kalau misalnya punya serum, kalian tuh taruh di kulkas guys, jadi pas dipakai tuh kayak enak gitu, dingin gitu sebelum kalian tidur, jadi sekalian relaxing juga ke kulit kalian. Kalian yang terakhir yaitu krimnya guys, yaitu Brightly Ever After Cream. Nah dia tuh ada dua, yaitu day sama night. Jadi yang day ini kita pakainya siang, dan yang night ini kita pakainya malam. Untuk kandungan si krimnya ini dua-duanya mengandung niacinamide, glutathione, natural vitamin C, ada green caviar, kemudian hexapeptide, dan juga aqua peptide glow. Dan yang di sini aku mau highlight itu adalah kandungan green caviar dan aqua peptide glow-nya yang menghilangkan dehidrasi kulit gitu guys. Jadi kita pakai krim kan tujuannya pengen lembab gitu kan. Nah setelah aku pakai krim dari yang Scarlett Whitening ini, emang bener-bener melembabkan gitu loh guys.
Nah, yang aku mau sorotin di sini adalah mereka teksturnya tuh beda gitu guys. Jadi yang day ini lebih watery gitu. Jadi kalian nggak usah takut pakai krim siang-siang itu akan berminyak dan sebagainya, enggak. Dan dia tuh langsung ditimpa makeup pun tidak masalah gitu guys. Ini aku juga udah pakai yang day, terus aku langsung pakai makeup tuh nggak bikin jadi berminyak gitu guys. Yang untuk nightnya itu emang lebih creamy gitu, tapi dia tuh bener-bener pas kita bangun tidur tuh bikin jadi lebih glowing gitu guys, terus sama lembab. Jadi kalau misalnya kalian tidur di AC, aku saranin kalian pakai krim gitu ya guys. Dan ini tuh menghilangkan dehidrasi, juga mengecilkan pori-pori, jadi pas kalian bangun tuh kulit kalian tuh glowing gitu guys. Nah, buat kalian yang baru aja pakai skincare dan bingung gitu mau pakai apa ya guys, karena banyak banget kan skincare dan urutannya, kalian bisa cobain pakai Scarlett Whitening yang udah jelas gitu guys. Jadi awalnya kalian cuci muka, terus kalian pakai serum, terus kalian pakai krimnya gitu. Kalau misalnya kalian tertarik nih, masing-masing produknya harganya 75.000. Untuk belinya nanti aku sertain di description box aku, dan kalian bisa lihat ke sana langsung dan pesen. Kemudian juga bisa lihat promo-promo yang ada di Scarlett Whitening gitu guys. Dan dia juga halal, terus non tested on animal, terus juga lengkap dengan BPOM-nya guys, jadi aman gitu. Nah, selama 2,5 tahun ini kalau misalnya kalian ngikutin dari awal, mungkin di tahap ini kalian akan udah mulai terprovok dan punya pemikiran sendiri, dan mungkin kalian udah mulai tahu nih purpose kalian apa, goals kalian apa, terus mau tujuan kalian apa gitu kan. Aku akan bantu jabarkan gitu di video ini gimana supaya INFP tuh bisa produktif gitu guys, dan bener-bener lakuin hal-hal yang ada di kepala kita gitu guys. Jadi bener-bener lakuin apa yang kalian pengen gitu. Menurut aku perlu video ini gitu ya. Jadi kita sebagai INFP terutama ya, kita tuh mempunyai lumayan kesulitan untuk melakukan suatu hal yang kita pengen lakuin gitu guys, karena biasanya kita udah punya pemikiran sensor yang langsung kayak udahlah nggak usah ngapain gitu ya. Kalian pasti punya pikiran seperti itu ya, kayak kalaupun misalnya kita lakuin juga nggak bakal berarti banget, jadi ngapain kita susah-susah ngelakuin. Dan pada akhirnya kita cuman maju mundur thinking about I want to do it, maybe I should do it but never do it gitu. Mungkin MBTI lain nggak perlu gitu ya, sesuatu dorongan yang kuat buat melakukan sesuatu, mungkin mereka langsung aja produktif gitu. Tapi sebagai INFP sendiri aku kadang ngerasa kesulitan gitu, dan kita juga termasuk salah satu MBTI yang procrastinate gitu guys kan, yang menunda-nunda gitu. Dan menurut aku perlu gitu, karena aku pun melewati fase dimana aku juga cuman mikirin doang gitu, tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu. I've been there gitu. Jadi I think I need to explain more about this gitu guys. Jadi si David Allen yang pertama-tama ya nih, pencetus teori dan penulis buku nih guys. Dia tuh nulis buku tentang GTD, Get Things Done gitu. Dia mengatakan semakin banyak informasi berloncat-loncatan di kepala kita berakibat kepada kita menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya saja, bukan benar-benar melakukannya gitu guys. Nah, itu membuat kita lama-lama jadi stres, bingung, dan akhirnya mengantar kita kepada ketidakpastian gitu, unproductivity gitu. Untuk INFP sendiri nih ya, kalau aku pribadi, misalnya aku waktu itu kayak gitu tuh, aku jadinya tuh sebel gitu sama diri sendiri, kayak ih kenapa sih gitu loh, kenapa sih aku kok nggak bisa ngelakuin aja gitu, malah jadi ujung-ujungnya sebel sama diri sendiri gitu loh guys. Nah, tapi aku udah face that phase gitu, dan aku udah nemuin pace aku dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi setiap orang tuh pasti kan punya pace-nya masing-masingnya, kecepatan gitu. Ada orang yang berat selesai, ada yang kayak lebih lama gitu ya. Walaupun pada akhirnya aku tuh tetap membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan sesuatu dibanding orang lain. Aku kayak gitu guys. Aku nggak tahu INFP lain, tapi aku kayak gitu. Jadi ada bagusnya kalian tahu lebih jauh tentang diri kalian. Kalian tuh termasuk ke yang mana gitu. Apakah kalian termasuk cepat atau kalian termasuk yang membutuhkan banyak waktu gitu kayak aku gitu. Dan that's okay gitu. Misalnya kalian membutuhkan banyak waktu. Jadi sesuatu yang dilakukan sama orang cuma perlu 2 bulan, but you need 6 months gitu. It's okay gitu loh. Itu namanya
your own pace gitu ya sebutannya. Jadi aku sendiri aku udah menemukan kunci aku dalam melakukan suatu hal gitu, yaitu sabaran, patience, terus juga kegigihan, perseverance, terus komitmen gitu, dan faith gitu, beliefs gitu guys. Jadi si David Allen ini punya teori untuk get things done itu ada 5, yaitu capture, clarify, organize, review, and engage gitu guys. Ya masing-masingnya aku berdasarkan INFP, berdasarkan aku pengalaman gimana gitu ya, cara menemukan pace aku dalam melakukan suatu hal dan jadi produktif gitu guys. Nah yang pertama yaitu capture atau menangkap gitu ya guys, jadi kayak menangkap ide kita gitu. Nah sebagai INFP tuh banyak hal yang pengen aku lakuin gitu guys. Jadi dulu tuh aku pikir aku hanya punya satu purpose gitu ya, satu tujuan, jadi aku harus jadi itu, harus ngelakuin itu apapun yang terjadi gitu. Nah sedangkan sekarang itu aku developing myself into thinking that purpose aku tetap satu gitu ya. Jadi motto aku itu adalah do what's valuable gitu ya, jadi lakukan apa yang bermanfaat gitu untuk orang lain gitu. Nah tapi walaupun purpose aku satu itu, tapi kegiatannya itu nggak cuma satu gitu guys. Jadi aku bisa jadi selama itu bisa aku lakukan, terus selama itu bersinergi dengan moral utama aku itu do what's valuable gitu, dan itu juga terjangkau untuk aku bisa lakuin gitu, aku akan lakukan gitu guys, yang akan mengantarkan aku ke banyak kegiatan yang aku mau lakuin gitu loh guys. Kayak misalnya dari mulai hal-hal yang sederhana, misalnya kalian mau lakuin doing course gitu di rumah, terus sampai ke yang kegiatan aku kayak misalnya aku pengen punya buku sendiri gitu ya, berarti kan aku harus finish my draft pertama gitu ya. Gimana aku mau punya buku kalau aku aja nggak pernah nulisnya gitu loh guys. Dan itu adalah suatu pekerjaan berat gitu ya buat aku, karena bayangin aja bisa nulis ratusan halaman gitu every day, every hour aku mencurahkan tenaga untuk ngebikin buku itu, sedangkan dilawan dengan pikiran-pikiran negatif gitu yang kadang juga ada juga, terus keinginan buat nunda-nunda dan sebagainya. Itulah guys, nah itulah ya guys INFP gitu. Aku tuh bener-bener selalu bikin catatan tentang hal yang muncul di kepala aku. Misalnya tiba-tiba kayaknya aku pengen bikin buku deh, kayaknya ini akan bermanfaat gitu. Misalnya aku mau bahas tentang life quarter crisis karena banyak orang yang mengalami itu gitu kan. Pertama aku pengen itu, terus yang kedua misalnya aku pengen S2 deh gitu, coba aku pengen S2 di psikologi gitu misalnya, itu aku catat juga. Saat aku memutuskan this is the time gitu, aku langsung mengcapture idea atau keinginan aku itu gitu loh guys. Nah untuk menangkap idea itunya sendiri, aku saranin kalian punya journal gitu guys, jadi untuk menangkap ide-ide kalian yang muncul di kepala kalian, jadi kalian keluarin biar nggak mumet sendiri di kepala gitu loh guys. Nah untuk yang kedua yaitu clarify atau memperjelas gitu ya guys. Jadi di sini saatnya aku tuh bikin pondasi. Jadi kalau misalnya bangunan ini tuh pondasi pertamanya gitu guys, lewat memperjelas kegiatan itu gitu guys. Jadi kan kalau masih bentuk ide kan kita kayak mau S2 deh gitu, tapi itu kan masih too general gitu ya guys. Aku mulai mau S2 nya apa, mau di mana, terus gimana gitu. Nah di step ini tuh ada satu hal yang penting banget gitu buat INFP, dan ini tuh akan ngaruh ke step-step selanjutnya gitu, yaitu temukan alasan yang jelas dan konkret tentang kenapa kalian harus melakukan hal itu gitu guys. Jadi kalau enggak tuh ke belakangnya aku tuh rentan untuk berhenti di tengah jalan gitu guys, karena aku akan begitu aku melakukan sesuatu itu mulai sulit gitu ya. Pasti kan kita melakukan sesuatu kan bertahap gitu ya. Awal-awalnya mungkin kita masih senang, masih excited gitu, tapi pas di tengah-tengah suatu hal itu akan menjadi mungkin boring gitu, terus juga semakin sulit untuk dilakukan gitu. Nah aku tuh akan rentan untuk berhenti di tengah-tengah karena berpikir kenapa aku harus berusaha dan susah payah buat ngelakuin sesuatu yang aku aja nggak tahu kenapa harus aku lakuin gitu loh. Jadi that's why di sini aku tekanin penting untuk
kita tahu dulu kenapa kita harus ngelakuin itu gitu, dengan alasan yang konkret, jelas, dan bener-bener gitu loh guys, berasal dari diri kita gitu, bukan karena orang lain kayak gitu juga gitu. Please don't be like that guys. Do something because jadi lakukan sesuatu karena emang itu adalah pilihan kalian gitu, your choices, dan kalian tuh udah mempertimbangkan itu dengan sangat. Terus kalian tuh yakin kalau that's the right thing to do gitu loh guys. Next, baru setelah itu aku cari cara research tentang gimana aku bisa ngelakuin hal itu. Nah, terus berlanjut di step berikutnya, yaitu organize yang ketiga. Satu kegiatan besar guys akan terdiri dari banyak rangkaian kegiatan-kegiatan kecil yang bisa kalian lakukan saat ini juga gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat, misalnya ya nih, aku mau di sini ngambil contoh membersihkan kamar gitu. Kalian mau rombak kamar kalian gitu. Kalau dipikirin aja kayak gitu kan kayak, it takes time, takes so much effort gitu, susah, banyak usahanya, dan banyak banget nih, mana ngelihat kita masuk kamar udah berantakan gitu, brok gitu, kita kayak ngeliatnya capek deh, ngeliatnya duluan tuh udah capek, terus akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kalian cuma taruh itu di kepala, itu akan pusing sendiri gitu, dan kalian tuh nggak tahu mulainya dari mana gitu loh guys. Tapi kalian tuangin itu gitu. Kalau aku sendiri tuh aku punya board yang isinya tuh ini kegiatan aku. Jadi misalnya nih, kalian pingin ngerapihin kamar kan, misalnya kalian mau ngerombak kamar kalian, itu kan suatu kegiatan yang besar gitu ya guys ya. Kalau yang tadi aku bilang tuh, kalian ngeliat kamar kalian udah berantakan aja males gitu rasanya. Misalnya itu kalian ngebersihin kamar si I gitu misalnya. Terus kalian temuin nih, pasti kegiatan ngeberesin kamar itu akan terdiri dari kegiatan yang lebih kecil. Misalnya ini ngerapiin kasur, terus ini ngerapiin kasur C, terus ini ngerapiin lemari B. Apa nggak berurutan ya? Udah nggak apa-apa lah ya. Terus ini misalnya ngerapiin meja O. Terus ini misalnya redesign kamar kalian gitu, jadi mindah-mindahin barang gitu misalnya Z. Suka banget gitu. Nah, terus ini kan udah terdiri dari ini nih guys. Terus yang ini bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih general, misalnya R. Nah, ini kan terdiri dari ini. Nah, pasti yang terdiri dari ini tuh bisa dikecilin aja gitu guys. Kayak misalnya tadi ini ngebersihin kasur gitu, pasti ini terdiri lagi dari kegiatan kayak misalnya ganti spray gitu, terus ganti sarung bantal, terus ini ganti sarung guling gitu. Terus ini tadi kan bersih-bersih in general gitu ya misalnya. Berarti nih dibagi lagi, bersihin gorden, terus bersihin lantai, nyapu pel gitu ya, terus bersihin barang-barang, lap-lap pakai lap basah gitu misalnya. Terus yang ini tadi bersihin lemari, itu juga pasti terdiri dari misalnya pilihin baju yang masih dipakai sama yang enggak gitu buat dikasihin. Terus juga lipetin baju yang masih kita pakai, dilipat lagi. Terus atau nambahin gantungan nih, ini bisa digantung nih jadi lebih rapi gitu misalnya, itu lemari. Terus ini tadi bersihin meja gitu guys. Pasti kan meja di kamar kalian tuh cuma satu. Nah, kalian mulai misalnya ini rapiin meja belajar. Terus yang ini meja nakas tuh, yang meja di samping tempat tidur tuh guys. Terus ini meja rias. Dari satu kegiatan besar ini nih guys, yang tadi kalian mau rapiin kamar, dia tuh bisa dibagi lagi menjadi kegiatan yang lebih kecil, kegiatan lebih kecil gitu. Nah, terus kalian bagi lagi nih menjadi kegiatan-kegiatan yang kecil yang bisa kalian mulai saat ini juga gitu guys. Dan ini tuh kalian tuangin di board kalian ataupun media apapun yang visible buat kalian, yang bisa kalian lihat gitu. Jadi kalian bisa ngelihat nextnya gue ngapain ya gitu. Dan di situ juga penting, misalnya kalian tulis nih goals kalian mau selesai dalam berapa hari. Misalnya kalian mau rapin kamar dalam 2 minggu gitu. Jadi kan kalian bisa mulai misalnya bersihin kasur hari ini gitu guys. Terus tulis masing-masing waktu, tanggal, hari, dan berapa lama deadline-nya gitu. Misalnya hari ini harus selesai 2 kerjaan, yaitu misalnya bersihin meja belajar sama meja nakas sama meja rias gitu. Itu kita selesaikan dalam 1 hari, yaitu tanggal segini gitu. Misalnya 12 April lah gitu misalnya. Terus juga tentuin urutannya, dan kalian bikin, kalau aku sih di checklist gitu loh guys. Jadi kalau udah aku checklist gitu. Jadi it makes me feel better mengetahui aku tuh udah ngelakuin hampir setengahnya gitu loh guys. Jadi sedikit lagi nih gitu. Terus habis itu yang keempat yaitu review. Jadi sambil kalian lakuin nih yang gampang-gampang ini, yang bisa kalian lakukan saat ini juga gitu, satu persatu itu kalian
Jadi apa yang udah kalian checklist, terus yang belum dicicil. Jadi misalnya kegiatan itu selesai dalam waktu 5 menit lah gitu. Berarti kalian do it now. Tapi kalau kegiatan yang membutuhkan suatu perencanaan lagi nih untuk melakukannya. Misalnya aku kemarin itu misalnya menulis gitu ya. Kemarin aku tuh menulis bab 1 gitu misalnya. Nah, aku tuh kan berarti harus breakdown lagi nih. Di bab 1-nya aku harus research dulu. Habis itu aku harus coba nulis gitu, dan nanti akan aku pilih draft terakhirnya tuh buat yang bab 1 ini yang mana gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya kegiatan yang bisa di breakdown lagi, nah kalian breakdown tuh dan kalian tulis misalnya deadline-nya bab 1 aku mau selesaiin dalam waktu 3 minggu gitu. Jadi di breakdown lagi gitu guys. Nanti kalian seiring melakukan sesuatu kan pasti akan ketemu nih kayak, oh ya ini juga ternyata belum gitu. Nah itu kalian bisa tambahkan di situ gitu. Nah terus kata si David Allen juga nih, frequent review of your system will ensure that you aren't just doing things but that you are doing the right thing. Jadi emang itu yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak buang-buang waktu gitu loh guys. Jadi kita menukar waktu berharga kita untuk melakukan sesuatu yang berharga juga gitu guys. Terus yang terakhir yaitu engage, yaitu saat kita melakukan suatu hal atau goals kegiatan ini, pastikan kita benar-benar melakukannya sesuai dengan list kita gitu. Kita tuh menuangkan keproduktivitasan kita, waktu kita, dan tenaga pikiran kita tuh untuk melakukan hal itu gitu kan. Terus balik lagi di sini kunci yang aku temukan untuk aku benar-benar bisa engage melakukan suatu hal dari, apalagi aku kan membutuhkan waktu ya. Jadi kayak misalnya aku mau daftar S2 kemarin, aku tuh lagi ikut salah satu pendaftaran gitulah untuk dapat beasiswa. Nah aku tuh pas aku nemuin itu tuh keinginan itu tuh 2 tahun lalu gitu guys, dan aku mulai searching kan apa aja yang harus dilengkapin, apa aja yang harus aku siapkan gitu. Nah itu tuh aku list semua gitu. Dan misalnya kayak TOEFL gitu kan, dia butuh TOEFL, dan untuk mencapai ke TOEFL itu aku harus belajar dulu kan, latihan TOEFL gitu. Nah itu aku masukin lagi ke breakdown list yang harus aku kerjakan sekarang gitu. Dan alhasil aku baru memenuhi semua persyaratan itu dalam waktu 2 tahun gitu. Dan kebetulan sih emang dia juga baru buka tahun ini sih gitu, kebetulan gitu ya. Tapi I need that super time gitu. Like, mungkin orang akan mempersiapkan itu lebih cepat gitu ya, 6 bulan aja orang udah bisa jadi gitu, tapi I need 2 years gitu. Jadi aku butuh banget di situ adalah kesabaran, kegigihan, komitmen, dan percaya gitu guys. Jadi kesabaran tuh bahwa things takes time gitu loh, butuh waktu dan proses gitu. Terus perseverance itu dimana kegigihan itu, jadi aku one step at a time but never stop. Jadi aku sedikit demi sedikit, tapi aku nggak pernah berhenti gitu. Pada akhirnya aku akan sampai gitu kalau misalnya aku sabar dan tetap komitmen di sini adalah kita udah memilih mau melakukan itu, kita akan melakukan itu, dan kita tahu manfaatnya. Kalau kita akan melakukan itu, maka you have the responsibility to do that gitu. Jadi kita punya tanggung jawab sama diri kita sendiri untuk melakukan itu gitu, karena kita istilahnya berhutang sama diri sendiri lah gitu ya. Kalau misalnya bukan tangan ini, bukan kaki ini yang ngelakuin, siapa lagi gitu guys gitu kan. Terus dan percaya guys ya, Tuhan itu akan membantu kita gitu ya. Kalau dalam agamaku ada tawakal dan ikhtiar gitu. Kita udah ikhtiar, kita udah usaha, sisanya ya tawakal gitu. Jadi Tuhan akan ngasih apapun resource yang kita butuhkan selama kita berkomitmen untuk melakukan suatu hal itu gitu. Aku juga alhamdulillah kenyataannya seperti itu gitu loh. Nah itu tadi cara untuk gimana kita get things done gitu ya guys. Dan percaya deh kalau misalnya kita udah ngelakuin suatu hal gitu, kita udah ngelakuin list apa yang kita lakukan, apalagi itu suatu pekerjaan besar yang awalnya kita pikir nggak mungkin deh gue bisa ngelakuin itu, kayaknya effort banget gitu, tapi tiba-tiba bisa gitu. Dan itu tuh kayak bikin kita seneng gitu, dan itu tuh meningkatkan tingkat kepercayaan diri kita, makes our confidence, boost level confidence kita gitu guys. Dan you feel amazing gitu loh guys. Tambahan lagi aku untuk INFP nih,
mungkin mostly kalian itu punya suatu hal yang kalian rasanya harus kalian lakukan gitu kan, karena kalian feeler ya, kalian pasti ngerasain kayaknya gue harus ngelakuin ini gitu, mungkin untuk keluarga kalian, untuk diri kalian sendiri, mungkin untuk the world gitu, karena banyak INFP yang pasti pengen ngelakuin sesuatu untuk dunia ini gitu guys, tapi you don't know start from where, terus juga kalian nggak yakin gitu emang kita bisa. Kita tuh nggak sama sekali kekurangan sesuatu apapun yang bikin kita bisa mencapai keinginan itu gitu loh guys. Jadi nggak ada yang mengstop kalian untuk melakukan hal itu gitu. Mungkin itu cuman di pikiran kalian sendiri, cuman di mindset kalian. Coba kalian buka mindset kalian, kalian tuh bisa gitu guys. Kalian tuh you have the same resources as everyone gitu. Walaupun MBTI kita INFP itu tuh nggak menghambat apa-apa. Kalaupun menghambat mungkin itu cuma alasan kita aja, karena kita sebenarnya nggak bener-bener tahu gimana, dan kita belum udah underestimate diri kita sendiri gitu loh guys. You can do amazing things gitu. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang kalian rasa harus lakuin guys gitu. Because karena keinginan itu, pikiran itu cuma ada di kepala kalian doang guys. Mungkin ya dari berjuta-juta orang di dunia ini cuman kalian yang punya pikiran itu, dan kalian emang yang benar-benar harus ngelakuin itu gitu guys. Jadi universe choose you to do that thing, dan you are more than capable to do it gitu loh guys. Jadi just do it now. Aku pikir sih sekian pembahasan materi tentang how to get things done. Semoga bisa ngebantu kalian yang pengen lebih produktif gitu, karena itu juga akan mengaruh ke tingkat confidence kalian, dan akan pasti akhirnya bermanfaat buat kita semua. Kalau misalnya orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan sesuatu hal yang mulia gitu, ataupun apalah gitu sama Tuhan, benar-benar ngelakuin suatu hal itu gitu. Kayak misalnya aku choose to do this video right now, right here gitu ya guys. Jadi semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terus jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. See you on the next video. Dadah.